Warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat datang di kelas kimia bersama dengan Ibu Iza. Pada semester genap ini, materi pertama yang akan kita bahas adalah mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit bagian pertama. Namun sebelum memulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan memiliki kemampuan 1. Memahami perbedaan antara larutan elektrolit dan non-elektrolit. 2. Mengidentifikasi larutan yang bersifat elektrolit dan non-elektrolit. 3. Menganalisis ciri larutan elektrolit dan non-elektrolit. 4. Memahami jenis-jenis larutan elektrolit. Nah, kalian pasti pernah melihat atau mendengar di televisi saat curah hujan sedang tinggi, beberapa daerah di Indonesia mengalami banjir sampai menenggelamkan rumah dan kendaraan. Untuk menyikapi hal tersebut, PLN mematikan aliran listrik ke area yang terkena banjir untuk menghindari para warga tersengat arus listrik. Pertanyaannya, kenapa ia harus dimatikan? Apakah itu berarti air yang menyebabkan banjir merupakan konduktor atau penghantar listrik yang baik? Atau mungkin kalian pernah mendengar ada beberapa nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum. Namun, tahukah kalian, penggunaan alat setrum untuk menangkap ikan sudah dilarang loh oleh pemerintah sejak tahun 2004, bahkan bisa mendapat ancaman pidana. Ternyata, penggunaan alat tersebut dapat merusak kelestarian lingkungan, menyebabkan ikan-ikan kecil di sekitar alat setrum itu mati, sehingga populasi ikan bisa punah. Selain itu juga bisa membahayakan nelayan. Tapi kenapa ya ikan-ikan yang berada di sekitar alat setrum tersebut bisa mati, padahal alat tersebut tidak menyentuh tubuh ikan itu loh? Apakah itu berarti air sungai dan air laut merupakan penghantar listrik yang baik? Nah, dua fenomena tadi dapat kalian temukan jawabannya setelah kalian mempelajari mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Namun, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, maka kalian harus tahu konsep larutan itu sendiri seperti apa. Larutan adalah campuran dua atau lebih zat yang bersifat homogen atau membentuk satu macam fase homogen, di mana setiap zat-zat penyusunnya tersebar secara merata. Komponen larutan itu sendiri terdiri dari dua, yaitu pelarut dan zat terlarut. Pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain. Umumnya, pelarut ini merupakan jumlah terbesar loh atau terbanyak dalam sistem larutan. Sedangkan zat terlarut adalah zat yang memiliki jumlah lebih sedikit dalam sistem larutan. Selain dari kuantitasnya, istilah pelarut dan zat terlarut dapat kita lihat juga berdasarkan sifat fisik, yaitu struktur. Untuk pelarut, struktur zat pelarut tidak berubah, sedangkan untuk zat terlarut strukturnya dapat berubah. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat di gambar ya. Di sini ada pelarut, berupa air dan juga zat terlarut. Ketika dilarutkan, partikel zat terlarut tidak dapat terlihat lagi sehingga tidak dapat dibedakan dengan pelarutnya. Namun, bagaimana kalau kita lihat secara mikroskop atau molekuler? Ternyata dapat kita lihat bahwa di sini zat terlarut jumlahnya lebih sedikit daripada pelarut. Jadi, komponen zat pelarut itu selalu lebih sedikit ya daripada komponen dari pelarut itu sendiri. Nah, ternyata larutan itu sendiri tidak terbatas hanya dalam sistem cairan. Mungkin yang kalian bayangkan itu bahwa larutan itu merupakan cairan ya. Ternyata larutan itu bisa berupa larutan padatan dan juga larutan gas. Untuk larutan padatan, misalnya nih, kuningan merupakan campuran dari tembaga dan seng. Juga baja merupakan campuran dari besi dan karbon. Untuk larutan cair, kalian pasti sudah familiar ya, karena kalian juga menggunakan, maksudnya mengkonsumsi sehari-hari seperti larutan gula, larutan garam. Kemudian untuk larutan gas, udara yang kita hirup seperti oksigen. Kemudian ada nitrogen dan hidrogen. Nah, berdasarkan daya hantarnya, larutan dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah.
Mengapa ya larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, namun larutan non-elektrolit tidak bisa menghantarkan arus listrik? Nah, istilah elektrolit sendiri itu pertama kali dikemukakan oleh Svante August Arrhenius pada saat sedang presentasi disertasinya di Swedia tahun 1884. Svante ini merupakan ilmuwan asli Swedia. Nah, menurut Arrhenius, zat elektrolit dalam larutannya akan terurai menjadi partikel-partikel yang bermuatan listrik yang dinamakan ion. Ada yang disebut dengan ion positif, yaitu kation, ada yang disebut dengan ion negatif, yaitu anion. Kemudian, ion-ion zat elektrolit tersebut selalu bergerak bebas. Nah, ion-ion tersebutlah yang bertugas untuk menghantarkan arus listrik melalui larutannya. Proses terurainya suatu zat elektrolit menjadi partikel-partikel bermuatan listrik atau ion dinamakan dengan proses ionisasi. Daya hantar listrik larutan elektrolit ditentukan oleh banyak sedikitnya ion yang terjadi pada proses ionisasi. Dalam larutan elektrolit kuat, zat-zat elektrolit terurai seluruhnya menjadi ion-ionnya atau terionisasi sempurna, sehingga dihasilkan jumlah ion lebih banyak. Sedangkan dalam larutan elektrolit lemah, zat-zat elektrolit hanya sebagian saja yang terurai menjadi ion-ionnya atau terionisasi sebagian, sehingga dihasilkan jumlah ion yang lebih sedikit. Dan untuk non-zat non-elektrolit, dalam larutannya dia tidak akan terurai menjadi ionnya. Kita lihat di contoh gambar ya. Di sini ada larutan garam atau NaCl, di mana saat dilarutkan dalam air, NaCl akan terionisasi sempurna menjadi Na+ dan Cl-. Nah, ion-ion ini akan bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan listrik. Kemudian, ada larutan cuka, di mana larutan cuka ini merupakan contoh larutan elektrolit lemah. Di sini kita lihat ya bahwa cuka atau CH3COH akan terurai sebagian menjadi ion-ionnya, yaitu ion CH3COH- dan H+, dan sebagian lagi tetap menjadi molekulnya. Nah, reaksinya merupakan reaksi reversibel atau dua arah. Kita lihat ditandakan dengan panah bolak-balik ya. Artinya si CH3COH- dan H+ ini bisa membentuk CH3COH kembali. Kemudian ada larutan gula. Larutan gula merupakan larutan non-elektrolit. Kita lihat ya, saat gula dilarutkan dalam air, ternyata gula tidak terionisasi. Dia tetap menjadi molekul gula, sehingga larutan gula tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemampuan suatu zat untuk terion dalam larutannya dinyatakan dengan derajat ionisasi atau alfa. Derajat ionisasi adalah parameter larutan elektrolit, di mana secara matematis nilainya adalah perbandingan jumlah mol dari zat yang terionisasi dibandingkan dengan zat mula-mula. Jadi, nilai derajat ionisasi atau alfa untuk larutan elektrolit kuat bernilai 1, untuk elektrolit lemah alfanya lebih dari 0 dan kurang dari 1, untuk non-elektrolit alfanya sama dengan 0. Untuk membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit, kita dapat membuat suatu rangkaian listrik dengan menghubungkan baterai, lampu, kabel, dan dua buah elektroda, di mana kedua buah elektroda ini akan kita celupkan pada larutan yang akan kita uji. Nah, saat listrik belum dinyalakan, ion-ion yang ada di dalam larutan akan tersebar. Nah, saat listrik nyala, kita dapat melihat bahwa ion-ion akan bermigrasi menuju elektroda, di mana ion negatif, anion, akan bergerak menuju elektroda positif untuk melepaskan elektron, sedangkan ion positif akan bergerak menuju elektroda negatif untuk menerima elektron. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak animasi berikut ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua buah elektroda, yaitu ada anoda elektroda positif dan ada katoda elektroda negatif. Positif negatif dari suatu elektroda dapat kita tentukan atau bergantung dari mana dia menempel pada kutub di sumber arus listrik. Nah, untuk anoda kita lihat dia terhubung dengan kutub positif baterai sehingga kita beri tanda positif. Sedangkan katoda dia terhubung dengan kutub negatif baterai sehingga kita beri tanda negatif. Di sini kita pakai contoh larutannya NaCl ya. Nah, untuk larutan NaCl sendiri merupakan larutan elektrolit kuat. Kita tahu bahwa elektrolit kuat itu akan terionisasi sempurna. Nah, saat listrik belum dinyalakan, artinya belum ada aliran listrik, kita lihat bahwa ion-ion tersebar di dalam larutan. Lalu bagaimana saat listrik dinyalakan? Kita lihat saat listrik dinyalakan. Nah, si ion-ion tadi
akan bermigrasi menuju elektroda. Kita tahu bahwa ion positif akan bermigrasi menuju katoda, sedangkan ion negatif akan bermigrasi menuju anoda. Nah, si anion ini atau ion negatif ini akan melepaskan elektron. Di sini kelihatan dia akan melepaskan elektron ya. Kenapa dia melepaskan elektron? Kita tahu bahwa anion itu kan kelebihan elektron, makanya dia akan melepaskan elektron. Kemudian elektron tersebut akan diterima oleh anoda dan akan dialirkan melalui kabel menuju kutub positif baterai, lalu kutub negatif baterai, dan akhirnya menuju katoda. Nah, elektron di katoda ini akan diberikan kepada ion positif atau kation. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, di elektron yang mengalir ini akan terbawa oleh ion-ion melalui kabel. Berarti di sini ada aliran elektron. Aliran elektron di sini berarti adanya aliran listrik. Kita ingat bahwa aliran listrik itu adalah aliran elektron. Jadi kesimpulannya adalah adanya ion-ion yang bergerak bebas bisa membantu menghantarkan elektron ini. Jadi bisa untuk menghantarkan listrik sehingga lampu bisa menyala. Lalu bagaimana dengan elektrolit lemah? Kita tahu kan bahwa elektrolit lemah itu hanya terionisasi sebagian. Dimana kalau terionisasi sebagian berarti kan jumlah ionnya juga sedikit. Makanya dia mampu menghantarkan elektron sedikit dan menghantarkan listriknya lemah sehingga lampu yang nyala pun akhirnya redup. Jadi, proses penghantaran listrik itu melalui ion-ion dalam larutan. Semakin banyak ion, maka penghantar listrik semakin kuat. Semakin sedikit ion, maka penghantaran listrik semakin lemah. Lalu bagaimana ya untuk larutan non-elektrolit? Nah, seperti yang dapat kita lihat ya. Di sini Ibu ambil contohnya adalah gula. Nah, kita tahu bahwa larutan non-elektrolit ini tidak ada elektron atau tidak memiliki media perantara, tidak ada aliran elektron atau tidak memiliki media perantara untuk menghantarkan arus listrik. Kenapa? Karena zat terlarutnya itu tidak terdisosiasi menjadi ionnya, melainkan tetap menjadi molekul. Dalam hal ini gula, dia tetap menjadi molekulnya. Kemudian sehingga dia tidak bisa menghantarkan listrik. Untuk lebih jelasnya kita lihat animasi berikut ya. Nah, kita lihat di sini ya bahwa ternyata tidak ada apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Di sini hanya terlihat bahwa molekul-molekul gula yang tersebar, tidak ada aliran elektron di sini dan berarti tidak ada aliran listrik di sini sehingga lampu tidak menyala. Nah, sampai sini paham ya? Ibu harap kalian bisa mengikutinya. Di sini Ibu akan memberikan contoh atau memperlihatkan eksperimen uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Alatnya sama ya seperti tadi, rangkaian alatnya yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Di sini Ibu pertama kita akan uji elektrolit kuat, di mana larutan yang akan kita uji adalah HCl. Nah, kita lihat ya. Kita lihat ada aliran listrik di sini. Kita sudah bahas sebelumnya bahwa ketika ada aliran listrik berarti ada aliran elektron, di mana aliran elektron ini mampu menghantarkan arus listrik. Nah, tapi kita lihat ada parameter lain yang bisa membedakan elektrolit kuat, elektrolit lemah dan non-elektrolit. Di sini ternyata selain lampunya yang menyala, ada gelembung-gelembung di sekitar elektroda. Nah, gelembung-gelembungnya sangat banyak ya. Gelembung yang banyak ini menandakan bahwa larutan HCl merupakan larutan elektrolit kuat. Lalu, bagaimana dengan larutan elektrolit lemah? Nah, untuk elektrolit lemah, kita ambil contohnya larutan cuka ya, atau asam asetat. Kita lihat saat ada aliran listrik. Nah, sama ya, kita lihat lampunya menjadi redup dan ada juga gelembung. Tapi gelembungnya sedikit ya, tidak sebanyak yang ada pada elektrolit kuat. Itu dapat kita pahami karena untuk elektrolit lemah dia terionisasinya sebagian, sehingga elektron yang mengalir pun hanya sedikit. Jelas ya? Lalu bagaimana untuk elektrolit non-elektrolit? Kita lihat. Di sini contoh non-elektrolit, Ibu ambil contohnya adalah larutan gula. Di sini dapat kita lihat bahwa tidak terjadi apa-apa ya. Di sini tidak ada gelembung, tidak ada nyala lampu, sehingga larutan gula dapat kita sebut dia merupakan larutan non-elektrolit karena tidak ada
lampu nyala ataupun gelembung. Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit dapat kita bedakan berdasarkan pertama daya hantar listriknya. Kita tahu bahwa untuk larutan elektrolit merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Untuk uji nyala lampu, ternyata larutan elektrolit kuat itu menghasilkan nyala lampu yang sangat terang, dan untuk elektrolit lemah dia redup. Kemudian untuk non-elektrolit dia tidak mampu menghasilkan nyala lampu. Bagaimana dengan uji gelembung gas? Ternyata saat kita melakukan uji coba, gelembung gas yang teramati di kedua elektroda untuk elektrolit kuat sangat banyak, sedangkan untuk elektrolit lemah dia gelembungnya sangat sedikit dan larutan non-elektrolit tidak menghasilkan gelembung. Nah, untuk elektrolit lemah bisa juga seperti ini. Misalnya nih, kalian nanti menguji suatu larutan, ternyata yang hasilnya dia tidak ada gelembung tapi nyala lampunya redup, maka itu bisa juga dinyatakan elektrolit lemah. Atau mungkin sebaliknya, tidak ada nyala lampu tapi ada gelembung sedikit, itu juga bisa dikatakan elektrolit lemah. Atau bahkan parameter dua-duanya itu ada lampu redup dan gelembung sedikit, itu juga elektrolit lemah. Nah, kemudian ada yang disebut dengan ionisasi dalam air. Kita lihat bahwa elektrolit kuat itu terionisasi seluruhnya ya, sedangkan elektrolit lemah hanya sebagian. Nah, ion-ion yang terionisasi tersebut akan bergerak bebas sehingga dia mampu untuk menghantarkan listrik. Sedangkan untuk larutan elektrolit dia tidak akan terionisasi dalam larutnya, dia tetap menjadi bentuk molekulnya. Selain itu ada juga derajat ionisasi, di mana untuk elektrolit kuat bernilai 1, elektrolit lemah bernilai lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, dan untuk non-elektrolit nilainya adalah 0. Nah, sepertinya penjelasannya sampai sini saja ya. Ibu harap kalian paham dengan penjelasan Ibu. Kemudian Ibu akan memberikan penugasan mandiri. Coba kalian rancang dan lakukan percobaan sederhana uji daya hantar listrik larutan yang ada di sekitarmu dengan mengikuti petunjuk pada LKS yang sudah diberikan. Oke anak-anak, sepertinya Ibu sudahi dulu. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semangat belajar ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.